Pratama Arhan pelan-pelan kini sudah mulai bisa memperlihatkan progres yang ia dapatkan selama di Jepang. Meski kita juga tahu kalau Arhan ini jarang bermain, karena bagaimanapun level Liga Jepang, meski kasta kedua, juga sangat tinggi. Tapi Arhan dengan mental baja yang dimiliki tak pernah menyerah dan terus bekerja keras. Nah, kapabilitas Arhan pada akhirnya tampak terlihat saat melawan Argentina, di mana ia yang masuk di babak kedua mampu membuat sisi kiri Indonesia jadi lebih kuat. Hal yang kemudian berimbas pada sorotan yang ia dapatkan, terutama melihat kemampuan spesialnya soal lemparan ke dalam. Harus diakui kalau Pratama Arhan memang jadi bek kiri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Di usianya yang masih 21 tahun, ia sudah menjadi langganan tetap timnas senior. Tentu itu semua tak lepas dari peran Coach Shin Tae-yong yang tahu betul bagaimana memanfaatkan bakat dari Arhan. Dan sampai laga melawan Argentina kemarin, ia sudah mencatatkan 31 caps bagi timnas senior Indonesia. Ya, selain peran Shin Tae-yong, ada juga faktor Arhan yang kini merumput di Liga Jepang bersama Tokyo Verdy. Meski jarang bermain, Arhan tetap bisa mendapatkan pelajaran berharga, mengingat persaingan di Jepang sendiri sangatlah ketat. Dan dengan semangat menolak menyerah, Arhan tetap bekerja keras, sehingga setidaknya saat membela timnas, ia masih mampu menunjukkan permainan terbaik. Hal yang kemudian terbukti seperti saat ia mampu tampil apik di kualifikasi Piala Asia sampai akhirnya di laga melawan Argentina. Imbas dari penampilan apiknya saat melawan Argentina, di mana selain lemparan ke dalamnya yang begitu ngeri, Arhan juga tercatat mampu melepas 2 umpan kunci, melakukan 1 tackle sukses, 1 long ball sukses, serta 1 crossing akurat, dan mencatat rata-rata akurasi passing 84%. Nah, atas dasar itulah media-media asing kini mulai menyoroti dirinya. Mulai dari La Nación, salah satu media terbesar di Argentina, yang menjadikan Arhan sebagai headline utama. Lalu ada TNT Sport Argentina yang mengakui kualitas teknik spesial lemparan ke dalam Arhan. Serta ada media asal Inggris yakni Roker Report yang bahkan menyarankan kepada klub-klub Inggris khususnya di Championship untuk memantau pemain 21 tahun tersebut. Nah, melihat penampilan Arhan yang kian menunjukkan progres berarti dan berhasil tampil baik melawan Argentina, membuat klubnya saat ini, Tokyo Verdy, mulai mempertimbangkan untuk lebih sering memainkan Arhan. Selain itu, pelatih Tokyo Verdy, yakni Hiroshi Jofuku, seperti dilansir dari TV One News, menegaskan kalau ia masih belum rela kehilangan Arhan yang saat ini tengah dipantau klub-klub Eropa. Di mana sang pelatih menegaskan kalau Arhan ini telah mengalami banyak perkembangan. Memang di musim perdananya, ia hampir tak pernah bermain di kompetisi resmi. Akan tetapi, toh pada akhirnya Arhan tetap didaftarkan untuk kompetisi musim depan. Apalagi pemain asal Blora itu mampu tampil apik saat menjadi starter dalam laga Tokyo Verdy melawan TESPA Kusatsu Gunma dalam putaran kedua Piala Kaisar 2023. Di mana di laga tersebut, Arhan mampu membuat 1 assist melalui lemparan ke dalam dan membuat timnya menang 2-1. Sesuatu yang kian menegaskan kalau pelan-pelan Arhan sudah bisa mulai beradaptasi dengan kultur sepak bola Jepang yang kita tahu standarnya sudah sangat tinggi, apalagi untuk ukuran sepak bola Asia. Sejatinya, kemampuan Arhan ini bukan sekedar lemparan ke dalam, di mana itu hanyalah spesialisasi khusus yang dimilikinya. Lebih dari itu, Arhan ini dinilai memiliki bakat dan potensi untuk jadi bek kiri handal di masa depan. Ya, sebagai bek kiri modern, Arhan saat ini jauh lebih stabil dalam menyerang dan bertahan. Selain itu, menurut Shin Tae-yong, Arhan ini selain punya bakat, ia juga punya disiplin tinggi yang pada akhirnya membuatnya bisa berkembang sampai saat ini. Arhan itu disiplin.
Dia adalah pemain yang bahkan tidak dipilih untuk tim kelompok usia sampai saya memilihnya. Dia tidak melebih-lebihkan ketika mengatakan bahwa saya telah menemukan mutiara di tanah Indonesia. Ketika bergabung dengan timnas, dia juga memiliki kemampuan lemparan ke dalam seperti tendangan sudut yang sangat mengejutkan saya. Saat ini, sepak bola Jepang dapat membantunya menjadi pemain yang lebih fokus dalam pertandingan. Semoga kelak Arhan pun bisa memberikan contoh yang baik kepada para pesepak bola Indonesia. Ucap Coach Shin dilansir dari Tribun News. Ya, pada akhirnya harapan kepada Arhan pun sama dengan apa yang diharapkan kepada Asnawi, di mana keduanya yang kini bermain di kompetisi negara terkuat di Asia bisa segera tembus level tertinggi di Korea maupun Jepang. Bila Asnawi sudah membuktikannya di Liga 2 Korea dan kemungkinan bisa segera ke Liga Utama, maka Arhan yang 2 tahun lebih muda masih punya waktu untuk minimal bisa rutin bermain untuk Tokyo Verdy. Barulah setelah itu Arhan bisa memikirkan untuk bisa tembus ke Liga Utama Jepang. Seperti para pemain asal Thailand, di mana cara tips Song Krasin adalah bukti nyata dari itu semua. Nah, bila sudah berhasil di Jepang, maka Arhan pada akhirnya bisa memiliki peluang untuk merumput di Eropa. Tentu saja dengan liga dan klub yang jauh lebih baik. Tapi kembali lagi, semoga saja baik Arhan ataupun pemain Indonesia lainnya, khususnya yang abroad, bisa terus bekerja keras demi bisa bermain di level tertinggi dan membawa Indonesia minimal bisa berbicara banyak di level Asia. Sekali lagi, semoga saja.